Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Denny main lagi. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah headset terbaru dari Logitech G, Logitech Indonesia, yaitu Logitech G435. Ini dia barangnya. Yuk kita bahas. Logitech G345 ini adalah sebuah headset wireless buatan Logitech yang menggunakan dongle Lightspeed. Dan ya, yang mungkin seperti kalian juga udah tahu, dongle Lightspeed ini ngasih koneksi wireless yang menurut gua masih jadi yang paling baik di kelasnya. Karena dengan dongle Lightspeed ini, latensi itu nggak berasa sama sekali. Tapi bukan cuma dengan Lightspeed doang, karena Logitech G435 ini juga bisa dikoneksikan dengan koneksi Bluetooth. Jadi it's all wireless, nice banget. Tapi sebenarnya all wireless itu juga jadi drawbacks yang cukup berarti sih buat gua yang nanti akan gua bahas. Sebelum kita masuk ke situ, gua akan masuk ke build quality dan desainnya dulu. Desain dari Logitech G435 ini sangat minimalis menurut gua karena mostly ini item yang gue pegang, tapi bukan cuma hitam dan kuning stabilo minimalis ini aja. Ada juga dua warna yang berbeda yang disediakan sama Logitech Indonesia. Jadi kalian tinggal pilih sesuai mood dan selera kalian. Oh iya, kalau kalian suka sama desain yang all RGB dan butuh warna yang pop up, kalian nggak bisa dapetin di Logitech G435 ini. Tapi kalian bisa dapetin warna yang pop up sesuai dengan karakter kalian. So, be wise ketika kalian memilih warna dari 3 jenis warna yang disediakan sama Logitech. Kabarnya Logitech G435 ini menggunakan minimal 22% plastiknya itu adalah plastik hasil daur ulang. Dimana itu adalah sebuah hal yang bagus banget. Kontribusi buat buminya oke. Secara teori sih begitu. Logitech G435 ini emang ketika gua keluarin dari boxnya ini berasa sangat enteng ya. Enteng itu adalah hal yang baik menurut gua ketika kita ngomongin headset. Cuma emang di sini agak berasa ringkih ketika dipegang. Kenapa begitu? Ya karena desainnya ini hampir semuanya terbuat dari plastik. Kalau gua nggak mau bilang semuanya ya, tapi ada juga yang karet kan. Headbandnya ini terbuat dari plastik yang ditutupi sama kain yang terbuat dari mesh dan tipis. Headbandnya ini emang bikin headsetnya jadi ringan, tapi di satu sisi juga dia adalah hal yang sama yang membuat perasaan ringkih itu hadir di headset ini. Gue tuh agak khawatir sebenarnya, takut headset ini jatuh, abis itu patah gitu ya, terus rusak. Tapi udah beberapa kali kejadian jatuh selama 3 bulan pemakaian dan nggak ada masalah sama sekali. Dia nggak rusak, nggak patah, nggak apa-apa gitu. Ya bisa jadi karena sebenarnya plastiknya ini adalah sebuah plastik yang premium, hanya saja desainnya membuat dia menjadi enteng dan juga berasa agak-agak ringkih. Padahal sih sebenarnya nggak ringkih. Dengan desain yang seperti ini, adjustment yang bisa dilakukan di headset ini itu nggak banyak. Hanya sliding doang di bagian antara headband dengan ear cups-nya ini ya. Slidingnya juga nggak punya mekanisme lock, jadinya emang agak suka geser-geser ketika gua pakai di kepala gua. Jadi kayak sekitar setengah jam atau 1 jam setelah pakai itu harus di-adjust lagi. Kadang-kadang tiba-tiba geser sendiri jadi kendor, harus di-adjust lagi. Kayak begitulah. Di luar rasa yang gue bilang agak ringkih tadi, emang perangkat ini tuh enak banget, nyaman buat dipakai. Logitech ada bilang kalau perangkat ini sebenarnya ditujukan untuk younger person alias anak-anak yang lebih muda ketimbang gua gitu ya. Dan dari bentukannya juga kayaknya ditujukan ke orang yang memiliki kepala yang lebih kecil daripada kepala besar gua ini. Tapi sebenarnya dipakai di kepala besar gua ini pun masih nyaman dan juga entengnya itu membuat gua nyaman pakai lama dalam jangka waktu yang lama. Padahal gua orang yang kurang suka untuk menggunakan headset sebenarnya. Kenyamanan itu ditambah sama earpads-nya yang kali ini dia juga tidak menggunakan leather alias dia menggunakan fabric. Yang mana ini adalah suatu hal yang menurut gua bagus banget. Karena makin nyaman, makin empuk. Hanya saja earpads-nya ini nggak terlalu tebal dan emang berasa terlalu soft ya untuk selera gua. Jadinya telinga itu suka nyentuh ke bagian speaker di dalamnya. Yang mana kadang-kadang membuat telinga itu jadi agak nggak nyaman karena dia nyentuh ke speaker bagian dalamnya. Untuk mikrofonnya ini ada di sebelah kiri nih, di sebelah sini. Nggak kelihatan kan? Iya, karena dia tidak menggunakan batang mikrofon, hanya saja dia menggunakan 2 lubang dual beam forming kalau kata Logitech yang akan menangkap suara dari luar dan juga menangkap suara kita. Dan ya, ini adalah hasil perekaman mikrofon dari Logitech G435. Mikrofon ini bisa banget kalian pakai untuk Zoom meeting atau untuk main game dan segala macamnya. Ini oke banget menurut gua.
Sebagaimana halnya mikrofonnya, di bagian sebelah kiri ini juga ada beberapa tombol dan lampu indikator. Paling atas nih ada lampu indikator koneksi ya, dan juga lampu indikator power, takut-takut baterainya habis. Di bawahnya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume up dan volume down. Di bawahnya lagi ini ada tombol mute, yang kalau kita pencet dia akan mute, dan kalau pencet lagi akan unmute. Yang menyenangkan adalah bukan cuma indikator LED doang, karena LED itu ada di belakang ya, kita nggak bisa ngelihat langsung. Tapi juga ada indikator beep alias indikator suara ketika kita melakukan sesuatu dengan tombol-tombol ini, misalnya nambahin volume, nurunin volume, matiin, dan juga mencet mute. Di bawah tombol mute ini juga kita ada dapetin sebuah lubang USB Type-C untuk charging. Sayangnya, lubang USB Type-C ini emang benar-benar cuma buat charging doang, nggak bisa untuk menggunakan koneksi wire. Yang sayang sekali, padahal gue untuk saat ini sebagai pengguna Xbox itu masih menggunakan koneksi wired. Jadi buat kalian yang lebih suka atau lebih butuh koneksi berkabel, headset Logitech G435 ini sayangnya tidak bisa menggunakan koneksi kabel. Padahal hampir lengkap tuh, udah ada Lightspeed, udah ada Bluetooth, sayangnya tidak bisa menggunakan koneksi kabel. Untuk sound quality-nya sendiri, gue bisa bilang sound staging-nya oke, bagus, dan juga suaranya ini nggak basi, alias bassnya itu entah kenapa berasa tipis ya. Padahal biasanya headset gaming itu bassnya berasa tebel. Tapi untuk selera gue sebenarnya ini adalah hal yang bagus, karena bass yang ketebelan itu membuat suara ledakan itu jadi terlalu kencang dan suara yang lainnya itu tertutup. Emang ketika kita dengerin musik, clarity-nya itu lumayan oke, tapi sepengalaman penggunaan gua, headset ini nggak memberikan detail-detail yang pop up gitu ya. Misalnya di lagunya Billie Eilish dan Justin Bieber, Bad Guy, itu detail suara yang ceras-ceras itu kadang-kadang nggak kedengeran gitu loh kalau kita menggunakan headset ini. Harus benar-benar difokusin, volumenya tinggi baru kedengeran. Ya, intinya mah headset ini punya sound quality yang oke untuk sebuah headset gaming, tapi untuk sebuah headset untuk dengerin musik, nah, mendingan enggak deh. Untuk nonton film juga oke, meskipun kita menggunakan Bluetooth, latensinya itu nggak berasa. Apalagi kalau kita menggunakan koneksi dongle Lightspeed-nya ini. Lebih wah lagi kalau menurut gue. Intinya, untuk sebuah headset di harga 900 ribuan dan kita sudah mendapatkan sebuah koneksi Lightspeed, headset Logitech G435 ini adalah sebuah pilihan yang oke banget, terutama buat kalian yang mostly menggunakan semuanya secara wireless. Misalnya aja kalian bisa konekin ke Mac, ke PC, ke Nintendo Switch, kalian juga bisa konekin ke iPad, ke handphone, ke PlayStation 5, PlayStation 4, itu bisa. Tapi Xbox, tidak. Ditambah lagi sama desainnya yang simple, tapi juga punya pilihan-pilihan warna yang pop up dan juga beratnya yang enteng. Ini tuh pilihan yang oke buat kalian yang biasa menggunakan headset dalam waktu yang lama. Misalnya main game sampai subuh gitu ya. Ini bisa banget. Dengan beberapa kekurangan yang tadi udah gue sebutin di awal, menurut gue headset ini masih jadi kandidat headset wireless terbaik di harga di bawah 1 jutaan. Serius, ini bagus. Oke, itu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi cari headset di bawah 1 juta tapi punya performa oke, desain yang bagus, build quality yang lumayan oke juga, dan juga latensi yang minim. Headset Logitech G435 ini bisa banget kalian beli. So, di-share ke teman-teman kalian juga yang lagi nyari headset dengan harga di bawah 1 juta tapi oke ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Kalau kalian suka, di-like juga dan subscribe buat yang belum subscribe. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.